yang terjadi Undang-Undang Dasar 45, yaitu ketika PUPN dibentuk sebenarnya pada awalnya adalah peraturan penguasa perang, dan kemudian itu dicabut karena adanya Undang-Undang nomor 23 tadi yang disebutkan itu, maka kemudian dibentuk dia dengan Perpu nomor 49. Tetapi dari keseluruhan konteks yang kita lihat dalam perubahan konstitusi setelah 65 tahun, terutama dengan masuknya HAM, yang kita katakan constitutionalization of human rights di dalam undang-undang dasar kita sebagai bagian daripada gerakan sedunia melindungi hak asasi manusia sesudah Perang Dunia Kedua, maka barangkali bisa dilihat di sini ketidaksesuaian secara umum Perpu nomor 49 tentunya yang tidak mempertimbangkan masalah-masalah HAM di situ, terutama apa yang kita katakan bahwa semua proses di dalam pengambil alihan ataupun penyitaan ataupun apa yang dikatakan putusan-putusan menyangkut hal-hal tersebut di dalam undang-undang dasar kita dikatakan pasal 28H bahwa tidak boleh ada suatu perampasan pengambil alihan tanpa due process of law. Due process of law itu adalah memberi kesempatan kepada mereka mengemukakan dasarnya apa, dasar hukumnya apa, dan kemudian memberikan bukti-bukti. Dan proses itu harus dilaksanakan secara adil. Saya kira di seluruh dunia sekarang dikatakan itu, no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Tidak boleh dirampas hidupnya, hartanya, kemerdekaannya tanpa satu due proses. Pasal 28H, Pak. Saya belum berbicara tentang yang lain. Oleh karena itu dari konteks itu kemudian ketika PUPN kemudian didasarkan pada pasal Undang-Undang PP nomor 28 tahun 2022, banyak muatan PP ini adalah muatan undang-undang, dan ketika diuji di Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Karena split jurisdiction antara MA dan MK yang barangkali sudah bisa banyak dikritik termasuk praktek kita yang terjadi selama ini, maka kita melihat bahwa seharusnya pengujian undang-undang dan PP itu adalah di tangan MK. Kalau saya menyimpulkan sekarang, dari seluruh pasal-pasal yang dimohon diuji oleh pemohon ini, diuji kepada pasal 28D ayat 1, jaminan kepastian hukum yang adil. Kalau kita bicara tentang putusan Mahkamah Agung yang tadi, Pak, bahwa putusan Mahkamah Agung dikatakan ada, tetapi Mahkamah Agung mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi dari perkara 350 dan perkara 534 dari Pengadilan Tinggi, dan kemudian tidak ada relasi pemberitahuan permohonan kasasi. Tidak ada pemberitahuan adanya memori. Kalau tidak ada memori, Pak, memori kasasi, sudah pasti NO itu. Tapi mereka tidak menerima. Saya kurang tahu bagaimana kita menafsirkan ini sekarang dari suatu due process. Apakah ini dijawab oleh pihak terkait? Ada enggak putusan ini? Atau oleh pemerintah dijawab, adakah putusan 1688 itu yang disangkal? Di dalam pembuktian saya kurang tahu ini bagaimana pemerintah membuktikan ini. Oleh karena itu dari seluruh apa yang kita katakan tadi, perlindungan diri pribadi, jaminan atas kepastian hukum yang adil, semuanya dimuat di dalam konstitusi kita yang menjadi batu uji daripada norma yang diajukan ini. Saya kira dengan serta-merta bisa kita nyatakan bahwa gugatan itu benar. Terutama sekali ketika masih PUPN menggunakan dasar undang-undang pajak yang lama menjadi dasar daripada seluruh proses. Padahal sudah berapa kali undang-undang pajak berubah, dan kemudian keberatan terhadap perpajakan bisa diajukan, termasuk adanya pengadilan pajak yang boleh ada tingkat PK di Mahkamah Agung. Saya tidak paham lagi kita melihat negara ini sekarang. Kalau memang benar, apakah ini satu-satunya kasus bahwa ada 2 nomor rekening bank
dan kemudian tidak ada tindakan terhadap itu menjadi keprihatinan tersendiri lepas dari soal inkonstitusionalitas norma yang diuji. Saya kira ini yang menjadi keprihatinan saya hadir hari ini, dan saya kira saya simpulkan Pak Ketua bahwa seluruh apa yang diuji ini menurut saya bisa dikabulkan, tetapi baru tadi pagi saya temukan ini, saya kutip dari Frederick Bastian dari Online Library of Liberty, dia menulis begini: when a portion of wealth passes from the person who has acquired without his consent and without compensation to someone who has not created it, whether this is by force or fraud, I say there has been a violation of property rights and there has been an act of plunder. The law is no longer the refuge of the oppressed, but the arm of the oppressor. Dia mengatakan kalau ini terjadi, ini baru tulisan tahun 1850, kalau ini terjadi, hukum lagi bukan lagi menjadi tempat berlindung pada mereka yang tertekan, tetapi menjadi senjata daripada mereka yang menekan atau oppressor. Dengan ini saya akhiri keterangan saya Pak Ketua, kurang dan lebih mohon dimaafkan.